Jawa Barat itu kan bukan hanya kota Bandung. Betul. Jawa Barat itu terhampar di seluruh wilayah di 27 kabupaten dan kota dengan 4 karakter kebudayaan. Yang pertama Sunda Kulon, kemudian yang kedua Priangan, kemudian yang ketiga budaya Cirebonan, yang keempat itu budaya Betawi. Oke. Nah, tetapi dari sisi wilayah saya membangun dalam 5 wilayah. Apa aja? Pertama, kantor gubernur wilayah Sunda Kulon. Sunda Kulon itu wilayahnya apa aja tuh di situ? Bandung, Depok, pasti. Depok, Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Oke. Kemudian Sunda Kidul, itu apa? Kantor gubernur wilayah Sunda Kidul, Pakidulan. Wilayah mana saja itu? Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran. Setelah itu ada kantor gubernur wilayah Sunda Wetan, yaitu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian Sunda Kaler, ini Purwakarta termasuk. Purwakarta, Subang, Kerawang, Bekasi, Oke. Kota Bekasi. Oke. Nanti pusatnya yaitu Sunda Priangan. Di Bandung itu. Kota nah. Bandung, Oke. Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang. Apa yang menginspirasi Kang Deddy untuk membagi ini jadi 5 wilayah? Oh, itu tidak kosong. Bahwa itu nanti akan menjadi 5 wilayah kebudayaan. Oke. 5 wilayah karakter. 5 wilayah ekosistem. Ekosistemnya dari mulai ekosistem lingkungan sampai ekosistem ekonomi. Oh, jadi makna Dari seluruh filosofis rangkaian itu ya. ini berpusatnya adalah di Priangan. Kan ibu kotanya di Bandung. Betul, tapi kan jadinya semua masyarakat Jawa Barat, warga Jawa Barat, mau yang di Bekasi, yang di Bogor bisa ngerasain ada pemimpinnya datang ke daerah Terlayani, gitu ya, karena nanti terlayani ya. itu di kantor gubernur wilayah itu kelengkapannya banyak. Sama seperti kantor gubernur di Padang Iya, nanti. bisa jadi malah lebih lengkap. Oh. Ya kan, misalnya di sini nanti ada mobil pemadam kebakaran juga. Di sini ada ambulan yang siap melayani warga. Di sini juga ada mobil rumah sakit berjalan. Di sini juga ada pusat-pusat layanan publik. Nah, dari sinilah nanti kita digerakkan dari setiap wilayah. Bayangkan kalau semuanya terpusat di Bandung, kalau ada bencana di wilayah sini, seluruh kelengkapannya kan kita Ada di harus Bandung punya. semua, Maka ya. mendorongnya lebih dekat. Yang berikutnya juga kan di Jawa Barat itu ada kebudayaan yang berbeda satu wilayah dengan yang lainnya. Maka kantor gubernur wilayah itu adalah representasi dari seluruh kebudayaan itu. Yang ada di Jawa Barat Yang semuanya ada di ya. Jawa Barat. Oke, baik Kang. Itu jadi jelas ya, ini bakal jadi tempat kantornya Kang Deddy. Ya, nantinya. kantornya. Dan semuanya sudah ada kantornya, yaitu kantornya adalah Ekskresidenan. Oke, ini kalau nggak salah dibangun tahun 1000 Ya, 1800 ya. peninggalan kolonial Belanda. Iya, kolonial. Ya. Kalau peninggalan kolonial bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Ya, saya kelihatan dari tadi awal bangunannya. Iya. Jadi selama berapa tahun ini terbengkalai gedung ini? Iya, hampir 20. 20 tahun terbengkalai? Wow, mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan ya untuk Iya. masyarakat Purwakarta dan Iya. sekitarnya. Kang, kalau kita berbicara tadi di awal saya menyebutkan banjir yang luar biasa. 20 Februari Anda dilantik. Maret awal langsung disambut banjir. Bagaimana menghadapi ini? Kalau saya lihat Anda turun ke sungai sampai bersih-bersih segala macam. Kalau saya sih biasa ya. Saya kan biasa bekerja dari dulu. Saya jadi bupati biasa menghadapi hal-hal yang lebih berat dari ini. Jadi ketika banjir datang, saya selalu mencari akar masalah. Itu ciri khas. Apa akar masalah banjir Akar di masalah Jawa Barat banjir, ini? satu, hulu sungai mengalami kerusakan. Oke. Terjadi penggundulan hutan, alih fungsi lahan kehutanan, alih fungsi lahan perkebunan, alih fungsi sawah, pendangkaran sungai, penyempitan sungai. Pasti banjir. Saya lihat yang viral, Anda langsung ke sebuah kali di Bekasi itu langsung ngebongkar itu rumah. Itu nggak dapat, pasti dapat perlawanan ya, resistensi dari masyarakat. Gimana cara menghadapi itu? Sebenarnya awal bukan itu. Kalau saya waktu awal itu problem apa di mana banjirnya? Kota Bekasi. Kota Bekasi mana lagi? Kabupaten Bekasi. Mana lagi? Kerawang. Sumber airnya dari mana? Kemudian apa sih problemnya di situ? Saya pelajari dari mana hulunya. Apa sumber masalahnya ternyata? Puncaknya bermasalah. Dari puncak.
Karena gundul, apa karena apa? Alih fungsi Alih lahan. fungsi lahan, areal perkebunan berubah menjadi bangunan, Oke. menjadi areal wisata. Ya air begitu jatuh harus lari kemana? Ke sungai. Ketika air jatuh lari ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan. Karena apa? Pendangkalan karena hutannya gundul. Tanah-tanahnya masuk ke sungai. Setelah itu apa sungainya? Dipenuhi sampah. Setelah sungai dipenuhi sampah lagi apa lagi? Sungainya kemudian mengalami penyempitan karena diuruk terus. Ya. Setelah mengalami penyempitan, sungai apa lagi? Sungainya jembatannya lurus. Jadi ketika ada sampah ke sini, mentok ke jembatan. Malah tersumbat di Ketika situ. kemudian penuh dengan sampah, ada kasur, nah kemudian popok. Kemudian air masuk ke sini, mentok ke jembatan. Jembatannya ada yang roboh, airnya ke rumah warga, ke pemukiman. Jadi kalau melihat dari hulu ke hilirnya masalah sudah ada nih. Apa langkah yang kemudian akan diambil nih? Makanya Kalau langkah pertama. alih fungsi lahan yang salah kan Oke. sudah terlanjur. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama saya adalah waktu itu di mana titik yang paling rawan di antara puncak, yaitu bangunan yang saya bongkar itu. Yes, tempat wisata yang besar Ya, itu. tempat besar itu. Nah, kemudian apa yang problem terjadi, Pak? Antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Kenapa bisa ya itu terjadi? Nggak ada pengawasan dari pemerintah atau izinnya juga bermasalah Ya, atau seperti nanyanya apa, jangan Kang? ke saya. Kalau Anda melihatnya kenapa, Kang? Ya, karena memang di kita nggak pernah antara izin dengan pelaksanaan kan nggak pernah diawasin. Jadi nggak sesuai juga nggak tahu Ya, nanti biasa akhirnya. kita udah izin selesai, izin bayar retribusi selesai. Kan itu yang tetapi dari sisi prosesnya Satpol PP-nya sudah memberikan peringatan-peringatan. Artinya bahwa pengawasannya berjalan. Kalau untuk kasus yang di puncak, Ya. ada surat teguran pertama, kedua, ketiga, tetapi pihak perusahaannya itu BUMD yang menjadi penyelenggaranya mengabaikan seluruh teguran itu dan dia terus berjalan. Nah sekarang dengan dibongkar semua pasti ada dampak kerugian ya, Kang ya. Iya. Itu bagaimana menjelaskannya kepada Lah, saya itu dari dulu biasa. Misalnya pertama untuk tenaga kerja, ya udah saya ngasih bantuan untuk lebaran, kita udah siapin. Terus kemudian ya perusahaan juga ngerti. Perusahaan di Indonesia itu kalau sudah merasa salah nggak berani lawan. Apalagi dari sisi aspek formal administratifnya kan BUMD, ya formal administratif. Walaupun yang punya modalnya bukan BUMD, tapi adalah pihak ketiga, Oke. mitra lah bahasa mereka. kalau perusahaannya masih bisa lah menerima, tapi kalau pekerjanya kan nggak cukup hanya dengan kasih. Iya Pak, ya setelah sembako, ini kan THR. lapangan kerja banyak kok. Oke. Di Jawa Barat itu, hari ini mungkin kebutuhan angkatan kerja mulai tahun 2025 sampai 2026 itu lebih dari 50.000 kok. Saya sih yakin betul nggak ada problem tentang itu. Oke. Di ADM tadi kan sudah bicara soal dari puncaknya alih fungsi lahannya yang salah, yang harusnya untuk resapan sudah hilang. Kita turun ke bawah nih soal sungai yang sudah dangkal, apa yang akan dilakukan untuk normalisasi? Kan berapa panjang nanti sungai Iya, dikalibrasi? sungai itu kan ada beberapa kewenangan. Iya. Satu ada yang dikelola oleh Kementerian PUPR, yaitu Kementerian BBWS. PU ya. Yang kedua, sungai yang dikelola oleh Jasa Tirta, PJT. Kemudian ada sungai yang dikelola oleh PSDA. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Pertama, sungai mengalami pendangkalan yang harus dikeruk. Yang kedua, sungai mengalami penyempitan. Nah, kalau menangani pendangkalan agak gampang. Tapi mengalami penyempitan yang susah. Karena apa? Mungkin dilebarin Karena lagi gitu bukan. Daerah aliran sungainya sudah berubah menjadi perumahan. Pemukiman, oke. Pemukiman, Oke. areal pertokoan. Nah, ini kan harus ada tindakan-tindakan yang tegas dan terukur. Apa tegas terukurnya langsung minta mereka bongkar gitu? Oh, Yang dari ada daerah yang- aliran sungai. Kalau yang di Kali Bekasi itu saya langsung bongkar. Karena bagi saya itu adalah bangunan-bangunan liar yang tanpa sertifikat. Tetapi ada juga kan daerah di mana para pemilik lahannya sudah bersertifikat. Sertifikatnya yang di bawah 5 tahun itu pasti diberikan kerohiman. Itu kan bahasa umumnya Ya. begitu. Kan itu kan sertifikatnya bisa dicabut. Kalau yang di atas 5 tahun kan kita nggak mungkin harus bersengketa lama. Karena kita membutuhkan langkah-langkah cepat dan taktis. Apa solusinya Pasti kalau ya gitu? kita melakukan negosiasi. Oke. Negosiasinya ujungnya pembebasan lahan. Oke. Dan pembebasan lahan itu nilainya besar. Mungkin kalau ingin pembebasan lahan menormalisasi sungai dari mulai Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, kemudian Kerawang, mungkin lebih dari 8 triliun anggaran yang dibutuhkan. Lalu apa yang akan dilakukan kalau memang Kita anggaran kan segitu sudah besar? rapat beberapa hari yang lalu. Saya lihat pada tuh. hari kemarin tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 itu ya sudah diputuskan akan dilakukan normalisasi, kemudian nanti biayanya
Ada sebagian ditanggung oleh pemerintah provinsi, dan mungkin juga ada sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kalau pekerjaannya sudah ditangani semuanya oleh pemerintah pusat, kecuali yang sungai di bawah PSDA, itu di bawah Provinsi Jawa Barat. Dan ini kita sekarang itu masih terus berjalan. Ini kalau saya lihat lagi-lagi yang viral nih, Pak Gubernur, warga yang ngerasa sudah menempati daerah itu, rumah bangunannya bertahun-tahun, padahal nggak punya sertifikatnya di sana. Nah, apa kalau yang 5 tahun ke bawah kan dikasih kerohiman, ada pengganti rugian. Nah, kalau yang mereka yang nggak punya surat-surat, bagaimana solusinya? Ya, pada akhirnya kan kalau dari sisi aspek yuridis formal, mereka itu sebenarnya harus didenda. Karena mereka meninggali rumah yang bukan haknya, yaitu rumah dibangun di atas tanah milik orang lain. Itu kan kategorinya pidana, sebenarnya penyerobotan. Tapi kan kita tidak mungkin negara mempidanakan orang. Masyarakat yang rumahnya dirobohkan, kiosnya dirobohkan, saya bukan membantu memberikan kompensasi sama yang kiosnya dirobohkan, rumahnya dirobohkan, bukan. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran. Yaitu membangun pada sebuah areal yang dilarang menurut undang-undang. Arealnya dilarang, bukan kepemilikan lagi. Kan tidak boleh bangun di area betul. Yang kedua, dia melakukan penyerobotan lahan negara. Saya bukan membantu itu. Yang saya bantu adalah masyarakat miskin yang dia tidak punya tempat tinggal. Apa solusinya? Ya, solusinya ada yang dicarikan kontrakan. Ada yang dibangun, ada yang dicarikan rumah. Ada yang pulang ke kampungnya. Tetapi di balik itu juga nanti harus ada tindakan tegas. Kenapa? Orang diperjualbelikan kok lapak sungai. Ada yang menampung dananya untuk jual beli itu. Siapa? Iya, ada yang 1 juta 1 meter. Ke siapa dibayarnya itu, Pak? Ya, ada orang. Ada orang disebutnya penggarap. Apa? Kita bisa menyebutnya Pak Preman kah? Atau siapa? Orang penguasa daerah bisa sana? Preman, bisa aparat. Semuanya aparat bisa. juga? Oknum aparat ada Ya, di situ juga? Bisa aja. Gitu loh. Sebut aparat itu adalah aparat yang mengelola sungai. Karena saya lihat di tayangan video itu Anda bilang saya akan ganti nih semen sama tanahnya untuk ngebangun ini, itu bahasanya. Jadi saya mengganti semen dan tanahnya itu bukan memahami mereka yang mendiami itu. Saya lebih memahami mereka adalah orang-orang miskin yang perlu dibantu. Jadi negara membantu dalam kemiskinan mereka, bukan dalam pelanggaran mereka. Itu di Bekasi. Kita lihat juga nih di Sukabumi ya, saya kalau nggak salah, yang Anda masuk ke sungai sampai ke bawah, ngeruk-ngeruk itu loh, bawah jembatan itu. Kenapa harus sampai begitu? Nggak bisa cukup kasih arahan aja, Kang? Jadi begini, itu bahwa banjir terjadi karena di bawah jembatan tersumbat oleh sampah. Setiap orang yang datang ke situ hanya melihat dan meninggalkan. Nggak ikut membersihkan. Nah, kemudian mereka selalu berargumentasi ini harus dibongkar jembatannya. Ada berpikir jangka panjang membongkar jembatannya. Ada berpikir jangka pendek. Siapa yang jamin pada malam itu tidak ada hujan deras? Siapa yang jamin tidak ada banjir susulan? Kan nggak ada. Maka saya mengambil inisiatif untuk ya turun aja saya. Kita coba ini sampah bisa dibersihkan tidak? Karena memang saya tukang bersihin sampah. Jadi bagi saya bukan barang baru saya yang begini. Saya bukan pencitraan, kalau orang-orang bilang bukan pencitraan jatuhnya ya. Ya terserahlah orang mau ngomong pencitraan, yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif. Nah, jadi saya turun, kemudian ketika saya turun kan semua orang turun. Nggak enak lah gubernurnya turun, masa yang lain nggak turun. Ya kan, Kapolres juga turun, Dandim juga turun. Kalau Dandim Kapolres turun, kan anggotanya seluruhnya turun. Dan saya marah waktu itu sebenarnya. Kenapa? Sama orang yang di sekitar di situ yang ratusan, yang tidak bergerak, yang nelayan segala macam. Kenapa Anda ini ada sampah bertumpuk di bawah jembatan? Kenapa ditonton? Kenapa tidak ngambil inisiatif untuk sampah itu dibersihkan? Nah ternyata ketika saya turun, semua orang turun, itu tidak lebih dari 40 menit sampai itu bersih. Berarti Kang, kita kan melihat ada masalah budaya nih di masyarakat kita. Budaya yang masih nggak mau buang sampah di tempat yang diatur, buang sampahnya sembarangan. Bersih itu kayaknya bukan sebagian dari iman lah. Kalau orang muslim kan bersih sebagian dari iman. Tapi kayaknya budaya itu agak susah tuh dibangun di masyarakat kita. Ya problemnya salah kita. Di mana salahnya? Letak kesalahan kita adalah masyarakat kita dilepas dari kebudayaan. Dulu di setiap kampung itu ada tokoh adat. Tokoh adat itu mengatur perilaku hidup warga. Rumah harus menghadap kemana,
Nanti membangun balai musyawarah di mana, bahan bakunya apa, jalan harus menghadap kemana, hari apa harus dilakukan penanaman, bulan apa yang tidak boleh, pohon apa yang harus dilindungi. Sehingga petuahnya itu diikuti oleh seluruh warga. Sekarang itu udah nggak ada ya. Tokoh-tokoh tuh hilang karena negara membangun struktur di desa-desa. Dengan struktur jabatan, ada kepala desa, ada perangkat dan aparat desa, ada ketua RW, ada ketua RT, ada kepala dusun. Dan seluruh perangkat itu hanya menjadi struktur. Artinya, strukturnya menjadi struktur jabatan, tapi tidak punya ikatan emosional kepada publiknya. Lelaku budayanya hilang. Nah, setelah itu negara itu membuat kegiatan-kegiatan dalam bentuk undang-undang, tetapi tidak efektif. Misalnya begini, ada tata ruang. Orang desanya nggak ngerti tata ruang. Terus kemudian ada tata kelola bangunan, ada IMB. Ya. Nah, seluruh aspek kegiatan itu publik tidak memahami dan publik juga tidak merasakan dan publik tidak mentaati. Jujur aja, mana ada IMB di desa ditaati. Di kota aja banyak yang tidak diataati. Banyak yang colongan ya. Udah kecolongan gitu loh. Banyak bangunan tidak ber-IMB. Nah, kemudian publik kehilangan figur di lingkungan desanya. Pak Gub, sekarang kan Anda sudah di posisi nomor 1 di Jawa Barat. Apa yang bisa dilakukan untuk merubah ya sistem yang sudah terstruktur sampai desa ini untuk menghidupkan kembali nih ada roh dengan saya belum masyarakat? Jelasin. Apa yang saya lakukan itu menjadi magnetik publik. Oh iya ya. Menimbulkan itu kembali ada ikatan antara ini kita ini salah. Oke. Dan saya melakukan itu memulai dari diri saya dulu. Anda optimis berarti bisa merubah budaya itu Orang dengan Sunda masyarakat? gampang. Orang Sunda itu ada kalimat tuturut mundi. Artinya apa? Artinya dia mengikuti apa yang menjadi arahan pemimpinnya. Asal, ya kan? Ini yang menjadi problem kan di Jawa Barat itu bukan hanya orang Sunda hari ini. Ada banyak budaya tadi Banyak ya. budaya dan orang Sunda sendiri tidak semuanya berafiliasi pada nilai ajaran kebudayaan Sunda. Sudah ada yang setiap hari menentang nilai kebudayaan. Padahal yang saya maksud adalah perilaku budaya itu akan melahirkan sikap hidup masyarakat. Sikap hidup masyarakat yang terendah adalah, bagi saya, tingkatan yang paling terendah adalah tata kelola sampah. Apa yang harus ada dalam mindset kita? Sungai adalah bukan hanya sesuatu yang memiliki nilai-nilai ekologi. Sungai adalah sesuatu yang memiliki nilai spiritualitas. Oke. Jadi mencampurkan antara Harus budaya ya. disakralkan. Oke. Baik. Karena apa? Sebentar dulu. Karena kalau disakralkan, maka terjaga. Gunung disakralkan, terjaga. Sungai disakralkan, terjaga. Mata air terjaga, disakral terjaga. Ketika menjadi undang-undang, mohon maaf, ketika menjadi undang-undang dan sakralitas diganti undang-undang, undang-undang tidak efektif. Kenapa? Karena tidak ada tauladan dan penegakan yang jelas. Menarik. Kang Deddy, ini yang cukup ramai kemarin diperbincangkan adalah ketika Anda menitikkan air mata, melihat, saya lihat itu pohon yang terbelah ya, lahan yang terbelah. Apa yang terjadi? Anda sepertinya ikatan emosionalnya dengan alam cukup kuat, Kang Deddy. Oh iya, yang pertama adalah Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun, kan di situ kan. Kemudian diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Ya. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Tatar Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geothermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas. Di situ. Ya Bogor kan Ya. yang nambang emas banyak kan di situ. Tetapi leluhur saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia.
Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral masuk. Kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiganya. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat bisa jadi di situ macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup puncak. Kalau puncak itu satu, ahad. Kita bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kang, itu yang membuat Anda sedih kemarin. Nah iya, karena kami sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Kemudian di sini ada flying fox, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem. Tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Oke. Pertama, pertanyaannya adalah kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya. Tidak. Malah justru akan merusak sebenarnya. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan buat diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga. Anak cucu kita. Anda bayangin aja. Jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia harusnya belum banjir seperti belum kemarin. banjir. Kita baru dikasih 20 sampai 30 mm. Sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mm? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus yang Pertanyaannya utama, ya? adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh perhutani, bukan perhutani, oleh VTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas areal 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan, gitu, satu KSO. Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara, berapa kerugian setiap orang akibat banjir, berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah. Oke, artinya tidak setimpal dengan harga yang jauh panggang dibayarkannya. dari Oke, api. baik Kang, itu kita bicara Jadi kalau soal mau nangis, saya nangis. Bukan. Ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tanpa manusia memerlukan siklus. Kita baru diserang sama COVID aja. Pentingnya alam buat Kang Deddy ya, keseimbangan ekologi itu penting untuk menopang hidup manusia, bukan sebaliknya ya. Bukan manusia mengeksploitasi. Jadi manusia yang numpang di ekologi, bukan ekologi yang numpang di manusia. Seluruh ekologi alam ini mereka tetap hidup tanpa manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa ekologi. Kang, kita sudah bicara soal alam, soal banjir. Nah sekarang yang juga yang kebijakan Anda yang baru ini juga cukup menarik perhatian, realokasi anggaran. Saya melihat cita-cita Anda membangun 3.000 gedung sekolah kalau nggak salah, 3.333 ya? Iya. Dengan anggaran pendidikan 3.333 ruang kelas. Ruang kelas baru. Bagaimana merealisasikannya? Oke, gini deh. Saya itu selalu memandang anggaran itu bukan sesuatu yang harus dipelajari oleh orang-orang hebat. Sederhana.
Ibu saya bisa tuh kalau ngelola duit segitu makmur. Selama ini kan teori tentang birokrasi terlalu jelimet. Sekolah saya STH Purnawarman Purwakarta di sini. Saya begitu lihat buku anggaran sini, aku buka. Saya misalnya melihat gini, Mbak. Kita ini suka dibohongin oleh isu misalnya anggaran pendidikan harus 30% atau 20%. Anggaran pendidikan di Jawa Barat 37%, hampir 40%. 11,4 triliun. Tapi apakah alokasinya tepat? Itu kan Isinya pertanyaannya. apa? Ya. Isinya adalah dana TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beli dan Yang menurut Anda nggak penting itu sebenarnya ya. begini deh. Di Inggris aja orang masih pakai kapur. Manual, masih konvensional Indonesia ya. legeg-legegan pakai layar digital. Legek-legekan. Ya, Nggak penting ya harusnya. Coba. Itu dicek di kabupaten kota. Layar digital yang tahun yang lalu aja belum dipakai karena ruang kelasnya nggak ada. Jadi peralatannya canggih, tempat belajarnya nggak ada justru. Loh, saya bilang berarti yang penting apa? Ruang kelas. Karena apa kita harus nampung anak-anak Jawa Barat bisa sekolah sampai SMA. Makanya saya lihat berapa anggaran ruang kelas? 60 miliar. Tapi respon dari pihak sekolah dan penyelenggara sekolah gimana dengan ini? Senang di depan gubernurnya ya senang kali, di belakang enggak? Benar, Karena mereka, Pak kami ini nggak butuh layar digital Pak. Karena itu anggaran dikelola oleh orang per orang yang tujuannya saya tahu. Apa tujuannya? Udahlah, Keuntungan pribadi gitu ya? Iyalah. Okay. Itu kan kalau anggaran itu untungnya gede. Bisa 30%. Komisi buat yang ngatur anggaran gitu ya Kang Ya, ya? saya nggak tahu. Tapi nggak terjadi di tempat Anda nanti kan ya? Ke depannya. Saya kan baru mimpi. Jadi ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih. Melarang study tour. Karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Ya problemnya kan begini Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan. Mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus Apa dikeluarkan. katanya gratis? Bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda. Bayangin TK wisuda. SD. Dan yang paling lucu lagi Mbak, mohon maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan Toh, ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik tetap aja. Pas ikut haji mah bisa juga. Artinya saya ada dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Sederhana. Oke, jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah. Ini apa? Pak, di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri. Bikin jaket alma mater sendiri. Bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Jadi intinya itu yang harus dipangkas ya. Nanti Pak ada Bob. kenaikan kelas, ada Satu lagi. perpisahan. Bukan kayak zaman saya bikin panitia, pakai event organizer. Panggil artis dari Jakarta, kontrak artisnya 150 juta. Di sekolah. Jadi nggak ada lagi tampilan anak ke sekolah, ke depan baca puisi, main drama. Nggak ada lagi, semuanya sudah band papan atas, pakai event organizer. Akhirnya biaya perpisahannya jadi membengkak 2 juta. jadinya. Ya. Biaya pikniknya 3,5 juta. Pikniknya 3,5 juta. Uang sakunya, oleh-olehnya 5,5 juta. Kenapa itu terjadi? Saya ini tukang keliling. Saya ini sering Mbak, keliling ketemu orang nangis, ibu-ibu, Pak, anak saya mau ini. Ya, saya sering bantu 2 juta, 3 juta. Saya bayangkan, nah oke, yang misalnya bertemu dibantu, yang tidak dibantu pinjam apa orang Jawa Barat? Bank emok, bank keliling.
Bang Emo. Pinjol. Bang Emok itu bank 10% bunganya. Disebutnya Bang Emok. Di atas Bang Emok ada bank keliling. Setelah itu ada pinjol. Di atas keliling ada pinjol. Iya, iya. Nanti spekulasi, ngadu nasib, judol. Dan itu Jawa Barat ranking pertama. Iya, iya. Kan saya harus mencoba untuk menekan angka pengeluaran orang tua itu menjadi sekecil mungkin. Karena negara sudah beri subsidi. Oke, Kang, yang menarik lagi, Anda juga menetapkan ini anak SD, anak kecil nggak perlu diantar orang tua ke sekolah. Kenapa? Apa Begini. penting yang harus Anda tumbuhkan nilai di situ? Nanti kita lihat ada kampungnya di jalannya aman, ya ke sekolah jalan kaki saja. Tapi kalau di daerah perkotaan tidak nyaman, tidak aman, rawan, ya antar sama orang tuanya. Tapi nganternya sampai gerbang dong. Nggak usah masuk sampai ke dalam Ya sekolah. kan? Ikut Nanti sekolah di lagi depan belajar. masuk anak-anaknya masuk ke gerbang kunci. Selama proses pembelajaran tidak boleh ada yang masuk kecuali izin security atau izin petugas piket. Kan biasanya ada petugas piketnya. Oke, apa budaya yang ingin Anda timbulkan dengan aturan ini? Ya orang tuanya produktif, ibunya pulang ke rumah, di rumahnya masak buat anaknya pulang sekolah. Bukan ngegosip di Di sekolahan ya. rumahnya masak buat suaminya Keluarga. pulang punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, kalau punya pekerjaan kan ibu-ibu nggak mungkin nongkrong. Ini kan kebalik, dia masuk ruang kantin, kumpul sama ibu-ibunya, nanti pakai bajunya Matching semuanya. kemudian panas-panasan. Uang lagi tuh nanti Ada, beli apa baju namanya, seragam. dress code apa? Iya, dress code. Dress code, kerudungnya kan menjadi biaya lagi. Sedangkan suaminya pulang ke rumah nggak ada yang masakin. Masuk Akhirnya akal ibunya juga. beli lagi. Nah terus nanti di sekolah tergantung tingkatan ekonomi. Tingkatan ekonominya bisa support gurunya, bisa support proses pendidikannya. Karena bisa support gurunya, bisa support pendidikannya, maka dia berkuasa di kelasnya. Berpengaruh ke nilai anaknya. Berpengaruh udah ke ya. nilai anaknya, dan kalau mau tampil anaknya duluan. Penting ini Kang, mungkin ini hal yang nggak pernah terperhatikan ya, tapi fakta adanya begitu Makanya kenyataan. saya ini gubernur, bukan hanya gubernur struktural jabatan, saya Juga ini gubernur ke bawah. culture, gubernur kebudayaan. Artinya, kalau saya suruh jadi gubernur hanya bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi, bangun sekolah, bangun PJU, bangun taman, bangun daerah rekreasi, kasih waktu 3 tahun, selesai semuanya. Tapi membangun kultur masyarakat itu yang berat bangun ya. culture itu yang harus saya lakukan. Dan itu bukan perkara gampang. Orang Jawa Barat itu punya karakter yang harus dirubah. Kajanin teing tekor asal sohor. Biar apa? Biar Ya, tekor artinya walaupun asal tekor kesohor. dompetnya, walaupun tekor dapurnya, walaupun tekor celengannya, yang penting Tapi saya kesohor. dikenal. Oh, saya punya itu ininya Juragan Bogor, biar tekor asal kesohor. Begitu ya, Bang ya. Karakter orang Jawa Barat. Oke. Makanya pinjolnya ranking pertama. Kan gitu. Ini kan yang ingin mindsetnya saya rubah. Bukan pekerjaan mudah, tapi bukannya tidak Nah, mungkin makanya ya. kan sampai kebijakan saya nanti itu adalah kalau di sekolahnya sudah makan siangnya bergizi ya. dan disiapkan negara, maka anak-anaknya harus nabung sebagai investasi. Kan negara ngeluarin biaya, ini duitnya disimpan. Iya, iya. Jangan ini makan disubsidi, habis itu jajan lah. Habis Gaya hidup. 30.000. Ya buat apa negara subsidi? Nah terakhir Kang Deddy, KDM yang juga ini kayaknya disambut gembira oleh masyarakat di Jawa Barat. Ini saya sempat lihat tuh katanya yang bayar pajak belum bayar pajak tertunda bertahun-tahun 2004 2024 ke bawah dihilangkan pajaknya Iya. benar. Itu gimana? Diampuni. Saya banyak baca komennya. Gimana caranya Pak Gubernur? Prosedurnya seperti apa? Gini loh. Berapa sih saya nanya yang nunggak kendaraan bermotor? Itu 6 juta. Saya bilang yang 6 juta ini kamu nggak ngapa-ngapain, malah nggak akan bayar. Jadi harus datang kemana? Ya bukan, 6 juta yang nunggak itu nggak mungkin bayar. Diputihkan, nggak ada Bukan karena kemampuan. kalau bayar kan harus didenda. Ya. Udah deh, daripada dia takut datang karena didenda, udah dendanya hilangin. Oke. Tunggakan ke belakangnya hilangin. Dan ini mau lebaran. Ini kan kita lebaran itu saling maaf-maafan. Jadi yang nggak bayar pajak Ya kan dimaafin. saya mohon dimaafkan, Gubernur Jawa Barat belum bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Jalannya masih pada
banjir, maafin dong. Tetapi saya juga memaafkan rakyat saya yang nunggak pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya 6 juta kendaraan bermotor. Oke. Caranya bagaimana? Nanti tanggal 11 April sampai 6 Juni tinggal datang ke kantor Samsat, bawa itu BPKB dan STNK-nya, kemudian sampaikan, kemudian isi daftar aplikasi, kemudian bayar yang tahun 2025. Itu langsung happy itu warga Jawa Barat tuh kayaknya. Lunas. Nah, 2025, tapi kesempatan pengampunannya hanya berlaku setelah Lebaran saja. Lewat dari itu udah Tidak ada ampun bisa. lagi. Ya, mungkin ini jadi warga Jawa Barat nih perhatian nih yang Tidak punya ada ampunnya hutang. apa? Saya sudah punya sistem, dah. Nanti motornya nggak bisa lewat. Sistemnya seperti apa tuh? Ah, udah nanti rahasia dong. Nanti motor-motor yang tidak bayar pajak nggak bisa lewat jalan kabupaten, nggak bisa lewat jalan provinsi. Akan terdeteksi. Dan tidak bisa jalan. Wah, jadi benar-benar nih warga Jawa Barat khususnya diperhatikan, masih ada waktu tanggal 11 April sampai 6 Juni. 6 Juni. Yang punya hutang pajak Tinggal tunggakan bayar datang. tahun 2025. Enak sekali jadi warga Jawa Barat. Iya dong, enak karena gubernurnya selalu bikin enak. Oke.